Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Puspitasari dari kelas 2B PGSD. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Simak video berikut ini. Hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar yaitu sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat atau nilai, dan perubahan kemampuannya, yaitu peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance. Hakikat pembelajaran adalah suatu sistem atau proses pembelajaran peserta didik yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi, belajar dan pembelajaran adalah rangkaian proses yang saling komplementer dalam pendidikan. Nah, ini merupakan skema dari faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran. Ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Yang pertama, faktor luar, dan yang kedua, faktor dalam. Dari luar itu sendiri meliputi lingkungan dan instrumen. Alam sosial budaya mempengaruhi lingkungan. Kemudian, kurikulum program sarana guru mempengaruhi instrumen. Kemudian, faktor yang kedua adalah dari dalam, meliputi fisiologis dan psikologi. Fisiologis umum panca indera mempengaruhi fisiologis. Kemudian minat kecerdasan, minat motivasi, dan kognitif mempengaruhi psikologis. Unsur-unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang pertama, motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bahan belajar dan upaya penyediaannya. Yang ketiga, alat bantu belajar dan penyediaannya. Yang keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya. Dan yang kelima, kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Prinsip belajar dan asas pembelajaran. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar PDM dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian, siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Kemudian motivasi, didasari oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan pengembangan secara terus-menerus. Yang kedua, keaktifan. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, membuat clipping, dan perilaku jenis lainnya. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Implikasi prinsip ini dituntut pada para siswa agar tidak segan-segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, pengulangan implikasi. Adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini diharapkan siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Yang kelima, tantangan. Implikasi prinsip tantangan adalah tuntutan dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan, apakah itu benar atau salah. Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil bagi dirinya sendiri. Yang ketujuh, perbedaan individu. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri, berbeda dengan yang lain. Karena hal inilah setiap siswa belajar menurut kecepatannya sendiri dan untuk setiap kelompok umur terhadap variasi kecepatan belajar. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Yang kedua adalah keaktifan. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, penggelangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan.
Dan yang terakhir, perbedaan individual. Model-model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsinya ini sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi mengajar yang digunakan untuk membantu peserta didik satu dengan peserta didik lain dalam mempelajari materi. Peserta didik bekerja sama dalam komponen-komponen kecil untuk mempelajari materi, dan kemudian anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok dan untuk mempelajari itu sendiri. Nah, tujuan utama pembelajaran kooperatif ini adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan saling menghargai pendapat dan dapat memberikan kesempatan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Di bawah ini adalah hasil-hasil yang dikembangkan oleh pembelajaran kooperatif. Macam-macam metode pembelajaran. Nah, yang pertama ini adalah metode ceramah, yaitu penuturan secara lisan oleh guru pada peserta didik di depan kelas. Yang kedua, metode tanya jawab, yaitu metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Yang ketiga, metode diskusi, yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, metode kerja kelompok. Dengan metode ini, peserta didik dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. Guru dan peserta didik mengadakan suatu percobaan. Demikianlah ringkasan materi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.